Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Inilah yang kalian tunggu-tunggu kawan. Sebagian kawan-kawan berkomentar atau merequest menyarankan untuk permainan engine lagi. Dan kali ini saya akan berikan permainan dari Stockfish kawan. Saya ambil dari komputer chess championship yang ada di chess.com dengan seri 18-nya. Dan tema kali ini adalah permainan Sicilia dengan permainan Wings Gambit. Seperti yang kalian lihat di papan kawan, ini adalah tampilan yang ada di komputer chess championship kawan. Nanti kita akan beralih ke tampilan di chess. Di situ kita akan otak-atik game ini kawan. Inilah tampilan yang ada di chess.com saat kalian melihat komputer chess championship. Pertandingan atau game ini terjadi kemarin siang atau kemarin pagi kalau tidak salah. Dan baru kali ini saya sempat untuk mengulasnya. Dan saat ini pun juga masih berlangsung kawan. Permainan dengan tema final rapid antara siapa? Lila C0 melawan dengan Stockfish tentunya. Tapi kita tidak akan mengulas permainan final rapid ini. Nantilah kalau akan ada game yang bagus akan kita ulas kawan. Sementara ini Stockfish unggul dengan 2 poin kawan melawan Lila C0 di final ini. Dan sedangkan tadi kita akan mengulas romantic opening yaitu Wings Gambit yang diikuti oleh 6 engine kawan di sini. Terlihat di situ Stockfish mengungguli semua dari engine yang ikut. Ada Lila C0, Dragon, Slow Chess, Ethereal, Berserk. Inilah peserta yang ada di komputer chess championship. Dan di turnamen atau di seri Wings Gambit ini kawan, Stockfish mendapatkan 16 poin dari 30 game yang dimainkan. Dan Stockfish ini hanya kawan menang selama 2 game dari 30 game yang dimainkan. Artinya engine pun saat bermain Gambit ini juga sangat sulit kawan. Walaupun pegang putih. Coba lihat dia hanya menang saat menghadapi Ethereal dan menang saat menghadapi Berserk kawan. Dan inilah yang akan kita ulas. Game inilah yang akan kita ulas saat melawan Berserk ini. Dan langsung saja kita beralih ke tampilan yang lain kawan. Ke tampilan Lichess. Disinilah game ini akan kita otak-atik. Langsung ke langkah pertama, di mana Stockfish tadi pegang putih mengawali dengan pion E4, tentu saja pion C5 Sicilian Defense, dan Wings Gambit adalah pion B4. Walaupun Stockfish 14 sendiri tidak menyukai variasi ini, tapi abaikan saja kawan, karena temanya kali ini adalah Wings Gambit. Dan Gambit diterima. Hampir semua tujuan Gambit adalah untuk mendapatkan tempo pengembangan perwira yang lebih cepat, atau juga ingin mendapatkan kontrol peta pusat kawan lebih cepat untuk mendefleksikan posisi pion hitam ini, yang dia berusaha dalam permainan Sicilia mencoba mencari ketidakseimbangan posisi. Tapi di sini kita tidak temui langsung pion D4 kawan, tapi kuda F3 terlebih dahulu dari Stockfish, dan lawannya Berserk melanjutkan dengan pion E6. Barulah sekarang pion D4, kuda F6. Gajah D3 melindungi pion E4, kuda C6, dan di sini kawan pion A3 kembali membuat tantangan pertukaran, tantangan ditolak. Kalau diterima kawan masih sama kawan, idenya adalah kalian bisa mendorong pion E5 melanjutkan ataupun rokade, tak ada masalah. Atau mungkin kalian ingin menentang pertukaran gajah di sini, bisa juga, ada juga yang memainkan seperti ini kawan. Tapi sekali lagi kita tidak temui permainan seperti ini kawan. Hitam tadi melanjutkan dengan pion D6-nya, dan selanjutnya rokade oleh Stockfish, tidak melanjutkan ambil pion ini, nanti akan dipukul balik oleh kuda dan mengancam gajah. Pionnya pun nanti jadi terancam oleh kuda di F6 kawan. Gajah E7 terlebih dahulu, dan di sini baru pion C3 menawarkan pertukaran pion. Tantangan ditolak, tidak pukul pion C melainkan ambil pion A. Kalau mengambil pion C ya hampir sama tujuannya kawan. Akan dipukul balik oleh kuda, kuda mendapatkan tempo untuk mengembangkan perwira, petak B4 sudah tidak bisa lagi diduduki oleh kuda ancam gajah. Di sini tadi hitam lebih memilih ambil pion A. Dan dipukul balik oleh kuda sama, mempunyai tempo pengembangan, dan selanjutnya rokade oleh Berserk. Stockfish melangkah kuda C4, di sini hitam melangkah menteri C7. Kuda manuver ke E3. Pion B6 untuk membuka jalur pengembangan gajah terangnya kawan. Apakah nanti ditempatkan di diagonal ini bisa jadi kawan, dan Stockfish merespon dengan langkah kuda D2. Biasanya persiapan pion F akan didorong. Pion A5. Di sini pion F4. Gajah A6 menantang pertukaran gajah terang, langsung diterima oleh Stockfish, dipukul balik oleh benteng. Menteri E2 serang benteng. Benteng mundur kembali ke A8 dan pion D5. Stockfish mulai mendobrak peta pusat menantang pertukaran pion.
untuk mendapatkan kontrol. Tentu saja jika diterima ya masih bisa dipukul balik dan mendapatkan kontrol di sini kawan. Walaupun langkah seperti ini, Stockfish 14 pun juga setuju dengan langkah hitam melakukan pertukaran seperti ini kawan. Kuda bisa mundur ke petak B8 ataupun mundur ke petak D8 selanjutnya. Pada posisi ini kawan, hitam menolak untuk pertukaran, dia melangkah kuda mundur ke D8. Stockfish melanjutkan pion G4, cukup agresif permainan pion-pion sayap rajanya. Kuda mundur ke D7, pion didorong terus G5, pion B5, dan di sini raja mundur ke H1. Cukup aneh kawan, cukup membingungkan juga kalau kita menganalisanya menggunakan Stockfish 14 versi plus new. Versi 14 plus new ini mengkoreksi versi untuk turnamen bahwa langkah raja ini kurang presisi. Langkah presisi dari Stockfish 14 adalah kuda bergerak ke petak B3 ini kawan. Ya, menyerahkan pion ini kalau diambil oleh Menteri Hitam pion ini kawan. Kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah D2 membuat langkah pengorbanan kuda, atau langsung ambil pion ini untuk tetap menjaga kuda juga kawan. Mungkin balasan adalah benteng untuk keluar menyerang Menteri Setelah Kuda, tapi kalian juga bisa mengambil kuda hitam yang ada di petak D7. Ataupun pada posisi ini tadi Stockfish juga menyerangkan dengan gajah D2, dan jika di sini kawan Menteri ambil kuda B3, di sini benteng F bisa digeser ke B1 dan seperti ini kawan jalur yang disarankan oleh Stockfish. Putih hanya mempunyai sedikit keuntungan dari mendapatkan Menteri tadi kawan. Coba lihat. Hitam juga mempunyai dua pion yang cukup merepotkan ke depannya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Setelah pion G5 tadi dimainkan oleh Stockfish, balasan Berserk adalah pion B5 dan Stockfish menggeser raja ke H1 dan hitam melanjutkan dengan langkah benteng E8. Menteri langsung ambil pion yang ada di peta C3, tak ada masalah menurut Stockfish 14. Gajah B2 melindungi pion. Pion A4 dan sekarang Stockfish menawarkan pertukaran pion langsung diterima. Kenapa hitam tidak menolak saja untuk mempunyai pion yang cukup sangar seperti ini kawan? Ya bisa saja dilakukan, permainan masih cukup seimbang. Di sini mungkin putih akan melangkah Menteri ke petak H5, pion pukul pion juga bisa dilanjutkan oleh putih di langkah berikutnya. Tapi di sini Berserk memilih dengan langkah pion B pukul pion J4 dan dijawab dengan langkah gajah C3. Tidak langsung ambil walaupun masih bisa kawan, karena pion hitam ini 3 kali kena tekanan. Dia memilih untuk mengaktifkan gajah blokade untuk mendapatkan juga pengawalan petak-petak ini kawan, membuka juga akses bagi bentengnya mungkin keluar. Di sini jawaban hitam adalah Menteri C5. Benteng naik ke F3, pion A3. Benteng H3 memberikan pressure bagi pion yang ada di peta H7, dibalas dengan pion A2. Menteri G2, lihat kawan, langkah ini bertanda biru. Memang dalam permainan engine jarang kita temui langkah-langkah berwarna kuning apalagi merah kawan. Langkah Menteri G2 ini tidak disetujui oleh Stockfish 14, lebih menyarankan langsung keluar ke peta H5 dan kemungkinan akan dijawab dengan kuda F8 menjaga pionnya ini. Tapi sepertinya Stockfish ini kawan yang seri untuk turnamen mempunyai ide di petak G2 dan dijawab dengan benteng A3, ancam gajah kawan, dan di sini kuda C2. Membuka akses bagi benteng untuk melindungi gajahnya sekaligus tempo serang benteng hitam. Benteng turun kembali ke A8 dan benteng putih G1. Peta A1 tidak perlu khawatir kalau pion ini sampai promosi, masih ada gajah, masih ada kuda, tak ada masalah. Dan selanjutnya di sini pion E5 menjaga permainan tetap tertutup, blokade diagonal gelap juga kawan, dan juga menantang pertukaran pion. Dan di sini kawan, kira-kira langkah apa yang bisa diambil oleh putih untuk melancarkan serangan kawan? Silakan kalian post untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih di langkah berikutnya. Apakah kalian menemukan langkah pion pukul pion seperti ini kawan? Nanti diikuti, dipukul balik oleh kuda ataupun oleh pion, terus kalian lanjutkan pertukaran seperti ini? Bukan ini kawan jawaban dari Stockfish. Kalian mungkin menemukan langkah yang lain seperti ini. Inilah langkah terbaik kawan, membuat langkah pengorbanan. Pengorbanan ditolak, kuda F8 serang benteng, benteng mundur kembali ke H3. Kalau pengorbanan ini diterima, apa langkah berikutnya kawan? Maka pion G6 ini akan dimainkan skak. Kalau diambil oleh pion, ya tentu saja ancaman skakmat lebih cepat kawan, skakmat.
Pada posisi ini kemungkinan hitam akan melangkah raja mundur ke peta H8 dan di sini menteri bisa melakukan skak di sini kawan. Dan selanjutnya adalah gajah akan blokade di sini di peta H4 membuat langkah pengorbanan. Kalau tidak diblokade, ancamannya adalah skak mat lebih cepat kawan, skak mat karena raja tidak bisa keluar lagi. Oleh karena itu idenya tadi blokade dengan gajah melakukan pengorbanan untuk membuka ruang pergerakan bagi raja jika ada skak-skak berikutnya seperti ini kawan. Dan masih ada ruang pergerakan. Di sini putih bisa melanjutkan pion G pukul pion F7. Yang paling bagus adalah melangkah dengan gajah B4 ancam menteri untuk mendapatkan diagonal ini kawan. Kalaupun di sini menteri bergerak ke sini kawan untuk membackup pionnya, dari Stockfish sih menyarankan kuda ini ke peta F6 kawan. Maksud saya kuda ini ke peta F6 menantang pertukaran menteri. Kalau kuda F6 jawaban putih adalah gajah ambil menteri. Kuda ambil menteri dipukul balik oleh pion. Dan coba lihat kawan, ini juga bisa merepotkan bagi hitam. Selanjutnya pion bisa promosi ya, raja pasti lari akan ke peta E7. Dan gajah ini pun juga bisa lari kawan, ditarik mundur ke peta B4, ke peta A3, dan putih akan unggul jumlah perwira nanti ke depan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya saja. Posisi dengan langkah pengorbanan tadi kalau diterima malah bikin repot kawan kalau sampai diterima oleh hitam. Tadi kuda mundur ke F8 serang benteng, benteng mundur lagi ke H3, kuda G6 dan di sini benteng F1 memperkuat posisi peta F4 dari ancaman garbuan seperti ini kawan. Dijawab dengan langkah pion dipromosikan tapi promosi sebagai gajah langsung disikat oleh kuda. Benteng A3 serang gajah kawan, di sini pion F pukul pion E5. Dipukul balik oleh pion D, kuda C2 kembali ancam benteng. Di sini kuda melakukan ancaman garbuan terlebih dahulu, disikat oleh benteng putih dan di sini dipukul balik oleh pion E. Kuda putih juga ambil benteng di peta A3. Ya tentu saja ini hanya sebuah langkah jual beli benteng saja kawan dengan kuda. Dipukul balik oleh menteri hitam, menteri putih F1 memberikan pressure di sini. Dan gajah ini pun juga siap meluncur untuk memberikan discover kawan. Dan dibalas dengan langkah gajah ambil pion G5 untuk melindungi pion F4-nya. Dibalas juga dengan gajah ambil pion G7 discover attack. Menteri mundur ke E7, selanjutnya gajah putih kembali ke C3. Pion F6, menteri E2. Di sini menteri bergerak ke F7, selanjutnya pion didorong maju ke D6. Tidak langsung ambil pion. Kenapa tidak langsung ambil pion kawan? Menteri D7 jawaban hitam di langkah berikutnya untuk incar benteng dan juga memberikan, kalaupun di sini menteri kembali ke peta F1, kuda ke F7 masih bisa berlanjut seperti ini juga kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya. Setelah menteri hitam F7, pion ini didorong ke peta D6 dan di sini hitam melanjutkan dengan raja ke G7, Stockfish melangkah menteri G4. Menteri hitam G6 memberikan pressure bagi pion ini, apakah berani melakukan pengorbanan di sini kawan. Selanjutnya menteri putih D7 skak. Raja G8. Kalian bisa juga membackup blokade dengan menteri ke peta ini, ke peta F7 agar tetap menjaga benteng. Kalau kalian tadi kawan mencoba backup atau blokade dengan kuda, tentu benteng akan tewas. Raja memilih bergeser ke peta G8 dan selanjutnya menteri bergeser ke B5. Benteng F8. Di sini pion D7. Gajah mundur ke H6. Selanjutnya menteri ambil pion C4. Sementara ini putih atau Stockfish unggul satu pion, dicap raja naik ke H7. Menteri putih D5. Untuk mendukung pionnya maju kawan ataupun juga mempunyai akses nanti menantang pertukaran menteri di sini atau di sini. Selanjutnya benteng F7. Benteng putih D3 memperkuat posisi pion sebelum menantang pertukaran menteri. Benteng hitam F8. Menteri F5. Di sini kuda B7 menunda untuk melakukan pertukaran menteri. Begitu juga dengan Stockfish menunda pertukaran menteri, lebih mendahulukan mengaktifkan kuda apakah bergerak ke sini nanti kawan. Dilanjut dengan langkah pertukaran menteri sekarang oleh Berserk. Dipukul balik oleh pion raja hitam G8. Kuda D4 memperkuat posisi pion ataupun memperkuat peta ini nanti ke depan kawan. Selanjutnya adalah kuda bergerak ke C5 untuk ancam benteng. Diancam juga dengan kuda E6, sama-sama memberikan ancaman bagi benteng masing-masing. Di
Di sini kuda ambil pion D7, melakukan pengorbanan kuda. Kenapa tidak ambil benteng ini saja kawan? Ya sama, nanti kuda akan ambil benteng, sudah tidak ada yang menjaga petak D8. Putih mempunyai tempo mempromosikan pionnya. Karena itulah hitam berani mengorbankan kudanya kawan agar pion tidak sampai promosi. Langsung disikat oleh benteng putih. Dan selanjutnya benteng B8, benteng putih D8 skak, terjadi pertukaran benteng, gajah F8. Sudah tidak seimbang lagi kawan, posisi pion hitam ini pun juga sangat jelek. Di sini kawan gajah ambil pion F6. Dan selanjutnya saya tak perlu akan banyak bicara di sini kawan. Sudah jelas pada posisi ini putih sudah sangat dominan. Raja putih ini pun juga tidak mau ambil pion. Dan di turnamen ini kawan tidak ada kata menyerah seperti halnya manusia. Hanya ada skakmat, settlemate ataupun langkah-langkah yang berulang. Dan ada juga aturan tertentu yang ditetapkan oleh panitia di sini kawan. Permainan berakhir seperti apa ada ketentuannya. Cuma admin belum tidak terlalu jelas juga ketentuannya seperti apa. Ribet bahasa Inggrisnya kawan. Raja ke D7, pion promosi dan seterusnya kawan. Sampai beberapa langkah berikutnya akan terjadi skakmat dengan menteri ke petak B7 skakmat. Kesini tidak bisa kawan, kesini juga tidak bisa, kesini tidak bisa. Di sini ada gajah, jadi posisinya adalah posisi skakmat. Itulah kawan permainan dari Stockfish yang mengalahkan Berserk pada turnamen Computer Chess Championship yang ada di chess.com. Bukan ini tadi di ini permainannya kawan. Permainannya tadi kalau tidak salah yang ini. Ya, inilah posisi terakhir antara Stockfish melawan Berserk. Dari 30 game yang dimainkan oleh Stockfish hanya memetik 2 kemenangan dan sisanya berakhir miss mendapatkan poin 16. Selisih setengah poin dari Lila C0, di mana Lila C0 ini hanya mendapatkan 1 kemenangan kawan, yaitu sama melawan Berserk. Lainnya berakhir remis, sedangkan Dragon ini berakhir remis semua kawan. Artinya kawan dalam permainan gambit yang dilakukan oleh para engine ini sangat sulit untuk mencapai atau mendapatkan kemenangan. Coba bayangkan, engine terkuat saat ini Stockfish saja hanya mampu memetik 2 kemenangan. Menghadapi Lila C0 pun remis semua, menghadapi Dragon pun remis semua, hanya menang melawan Berserk dan menang melawan Ethereal saja. Semoga permainan dari engine tadi bisa menghibur kalian dan memberikan wawasan dalam permainan Wings Gambit untuk mendapatkan tempo pengembangan perwira yang lebih cepat, mendapatkan kontrol pada center yang bagus dalam permainan Sisilia. Bisa kalian coba kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.